Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua hadir di majelis ilmu yang merupakan sebaik-baiknya majelis ya. Dan hadir di satu masjid yang merupakan sebaik-baiknya tempat untuk kita singgah. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi agama kita dan juga amal kita, sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kajian tematik pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah al-jinayat ya, atau kriminalitas ya, khususnya berkaitan dengan masalah darah ya, darah manusia ya, yaitu pembunuhan ya, di mana akhir-akhir ini menjadi satu tema yang aktual ya, yang membutuhkan satu kajian ya, dan juga jawaban, sehingga kita bisa menyikapi berdasarkan ilmu ya, bukan hanya berdasarkan prasangka ya, ataupun hanya sekedar opini ya. Di mana kasus-kasus pembunuhan akhir ini sangat marak sekali, dan bahkan seakan-akan darah manusia itu tidak ada harganya ya. Orang membunuh hanya gara-gara sesuatu yang sangat sepele sekali. Motifnya mungkin karena hasud ya, dengki, atau karena ingin menguasai hartanya ya. Sehingga terkadang anak membunuh orang tua atau sebaliknya ya, istri membunuh suami atau sebaliknya ya. Atau orang yang dianggap lawan kemudian disingkirkan, itu juga banyak sekali kasus-kasus yang akhir-akhir ini kita saksikan ya. Sehingga seakan-akan begitu murah ya, begitu ringan ya, masalah darah manusia ini ya. Ya. Demo dari hari ke hari ya, berkaitan masalah pembunuhan ya. Salah satu laskar oleh oknum tertentu ya, itu juga mengakibatkan kegaduhan di akhir-akhir ini ya. Yang ini juga membutuhkan ya satu pandangan berdasarkan ilmu, sehingga kita tidak salah di dalam mensikapi berbagai macam fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dan kita harus peduli, karena sebagai seorang mukmin harus peduli dengan lingkungannya dan juga peduli terhadap problematika keumatan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Masalah pembunuhan ini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan secara serius ya, disebut di dalam beberapa ayat ya di dalam Al-Qur'an. Dan ancamannya tidak ringan.
ancamannya sangat berat sekali ya. Wa may yaqtul mu'mina, ya, siapa yang membunuh seorang mukmin ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, ya, dengan cara muta'ammida ya, sengaja ya. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha, ya. Maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan, kekal ya, fiha, di dalamnya. Jadi ancamannya itu neraka jahanam kekal gitu ya, di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka ya kepada orang tersebut ya, yang mengalirkan darah seorang mukmin tanpa hak ya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, dimasukkan neraka, Allah murka, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah menyediakan untuknya azab yang besar ya, azab yang besar ya. Jadi ancamannya itu berat sekali, 4 diancam sekaligus ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah mengalirkan darah manusia tanpa sebab yang benar ya, tanpa jalan yang hak ya. Bahkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW beliau menegaskan bahwa laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Sungguh ya, membunuh orang mukmin itu, ya, satu orang mukmin, apalagi banyak itu ya, a'zamu indallah, itu lebih besar ya di sisi Allah, min zawalid dunya, daripada hancurnya seluruh dunia ya. Jadi dari timur, barat, seandainya tenggelam itu enggak ada masalah ya, lebih ringan gitu ya, ketimbang ada seorang mukmin yang dialirkan darahnya ya dalam rangka dibunuh tanpa jalan atau cara yang benar. Itu tenggelamnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah ya. Artinya apa ya ikhwah? Kasus pembunuhan itu bukan kasus yang ringan, sangat besar ya, berat itu ya, berat sekali ya. Jadi bahkan ini nanti di hari kiamat itu yang pertama kali dihisab ya. Jadi yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat. Kalau yang dihisab berkaitan dengan hablu minallah, hubungan kita dengan Allah, itu salat ya. Jadi yang pertama kali dihisab yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah itu salat ya. Tapi kalau hubungan manusia dengan manusia itu urusan darah, ini pembunuhan. Jelas ya? Jadi kalau itu keterkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah adalah salat yang dihisab pertama kali. Tetapi kalau berkaitan dengan hablu minan nas, hubungan sosial kemanusiaan, maka itu adalah urusan darah ini ya, urusan pembunuhan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima." Ya, yang pertama kali dihisab ya, diputuskan oleh Allah ya di antara manusia ini yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, fid dimai, dalam urusan darah ya. Dalam urusan darah ya. Artinya masalah pembunuhan ini ya. Dalam masalah pembunuhan ini. Makanya pembunuhan itu ketika dilakukan tanpa jalan yang benar ya, itu masuk dalam kategori dosa yang besar ya, dosa yang besar ya. Termasuk dosa yang besar dan membatalkan atau menghancurkan amal-amal yang lain. Ya, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ya. Jauhi 7 dosa besar yang menghancurkan. Ya. Qila ya Rasulullah wa ma hun? Ditanyakan, ya Rasulullah, apa saja itu? Maka dijawab oleh Nabi, asyirku billah, syirik, wasihru, sihir, wa qatlun nafs, membunuh ya jiwa ya. Allati harramallahu illa bil haq. Ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak ya. Cara yang hak maksudnya apa? Ya, kalau pembunuhnya benar nggak ada masalah.
Ya, misalkan ada orang murtad dibunuh, nggak ada masalah. Ada orang membunuh dikisos, dibalas dibunuh, nggak ada masalah. Itu benar caranya. Ya. Jadi membunuh dengan cara yang benar nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah membunuh ya dengan cara yang salah ya. Dengan cara yang salah. Ya. Dia tidak punya beban untuk dikisos, dia bukan orang murtad. Ya, itu ya, ketika dibunuh ya, maka cara membunuh adalah bermasalah ya. Itu membunuh yang bermasalah ya. Dia bukan pezina ya. Bukan pezina yang muhsan ya. Ya. Kalau orang sudah pernah nikah kemudian zina, dirajam, dibunuh, nggak ada masalah. Itu benar caranya. Tapi kalau membunuh dengan cara yang tidak benar ya, yang diharamkan oleh Allah, maka itu masuk dalam kategori 7 dosa yang menghancurkan. Artinya amalnya bisa batal semua itu ya. Artinya dosa-dosa besar itu bisa menghapuskan amal-amal solehnya gitu ya. Ya. Makanya disebut al-mubiqat ya, yang menghancurkan amal ya. Wa aklu malil yatim, memakan anak yatim, harta anak yatim. Wa aklu riba, makan riba. Wa tawalli yaumaz zihaf, ya, lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, ya, menuduh ya zina bagi wanita-wanita muslimah atau mukminah ya. Jadi salah satu dari 7 dosa besar itu adalah membunuh tadi ya. Membunuh itu termasuk dosa yang sangat besar ya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu masalah urusan darah ini termasuk yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau haji wada ya, haji perpisahan ya. Ketika terakhir kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan haji wada ya, haji perpisahan. Salah satu wasiat Nabi adalah inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya ya, darah kalian, harta kalian itu haram ya atas kalian. Jadi jangan sampai menyentuh darah orang ini atau harta orang tanpa cara yang benar. Haramnya itu Nabi sampai menegaskan kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian yang ini. Jadi kemuliaan darah seorang mukmin itu seperti ya kemuliaan di mana diharamkannya mengalirkan darah pada hari ini. Pada hari ini yang dimaksud itu adalah hari-hari bulan haram ya. Bulan haram itu kan tidak boleh mengalirkan darah. Ya. Kalian diharamkan darah kalian ya atas kalian itu sebagaimana diharamkan pada hari ini, di bulan haram ini ya, fi syahrikum hada, pada bulan haram ini ya, fi baladikum hada, di negeri haram ini. Jadi bayangkan darah orang mukmin itu secara zat itu sudah haram. Kemudian Nabi ketika mengharamkan pada hari yang haram ya, pada bulan yang haram dan pada negeri yang haram ya. Ya. Tanah haram ya, di tanah haram, di bulan haram, di hari yang haram ya, pada zat yang haram, diharamkan oleh Allah. Jadi artinya levelnya itu betul-betul bertingkat-tingkat itu, sampai Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai ya, orang mengalirkan darah ya dengan cara mubazir ya, dengan jalan yang tidak benar ya. Makanya sifat seorang mukmin ibadur rahman itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq ya. Orang mukmin itu tidak mengalirkan darah ya kecuali dengan cara yang hak ya, dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang benar ya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi dosanya itu termasuk dosa yang sangat besar ya. Dosa yang sangat besar. Di dalam riwayat Ibnu Abbas di sini dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahlas samawat," kalau seandainya sesungguhnya penduduk langit ya, wal ardi dan
penduduk bumi. Ishtaraku, mereka bersekutu, ya, bersepakat, ya, bersekutu, berkongsi, fi qatli mu'min, untuk membunuh satu orang mukmin. Coba lihat, seandainya penghuni langit dan penghuni bumi, berapa miliar makhluk Allah itu, ya. Di bumi sekarang aja kurang lebih ada 7 miliar lebih, ya, penghuni bumi. Belum penghuni langit, berapa miliar lagi itu, tak terhingga. Kalau seandainya penghuni langit dan penghuni bumi mereka sepakat untuk menghabisi satu nyawa saja dari orang mukmin ini, la'adzabahumullah, sungguh pasti Allah akan mengadab mereka. Ya, pasti Allah akan mengadab mereka. Entah kapan, itu urusan Allah. Yang jelas, ya, darah orang mukmin itu tercecer bukan dengan sia-sia, ada balasannya itu. Ya, setiap tetesnya ada azabnya itu. Ya. Kalau toh itu dilakukan, disepakati oleh penduduk bumi dan langit, ya, untuk menghabisi, mereka bersekongkol untuk mengalirkan satu darah dari orang mukmin ini, Allah akan habisi mereka semua. Artinya Allah akan mengazab mereka semua. Ya. Makanya di dalam Islam itu kehormatan darah seorang mukmin itu, darah dibalas dengan apa? Darah, ya. Darah bukan dibalas dengan penjara, tidak cukup, ya. Ya. Itu hukuman yang digagas oleh hukuman Belanda atau hukuman-hukuman kapitalis, ya, atau hukuman barat, ya. Darah, ya, membunuh itu balasannya dibunuh, ya. Bukan di penjara, ya. Walaupun seandainya orang membunuh kemudian divonis penjara 1000 tahun pun enggak mampu menghapus dosanya. Ya, hanya sekedar dengan di penjara. Kecuali kalau dia bertobat, itu lain lagi, ya. Tapi secara hukum fikih, ya, orang membunuh itu balasannya harus diapakan? Dibunuh, ya, diqisas, ya. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafs, ya. Kami telah wajibkan, kami tetapkan atas mereka bahwa jiwa, sesungguhnya jiwa itu nyawa, balasannya adalah apa? Nyawa. Membunuh balasannya apa? Dibunuh, ya. Wal aina bil aini, ya. Melukai mata dibalas dengan mata, ya. Wal anfa bil anf, ya. Orang melukai hidung atau menghilangkan hidung seseorang itu juga harus dibalas dengan dilukai hidungnya. Mata dibalas mata, Pak, ya. Hidung, melukai hidung dibalas hidungnya, dicopot misalkan. Kalau dia mencopot hidung orang, dia copot hidungnya. Wal udhuna bil udhun, telinga juga sama. Ngilangi telinga orang, balasannya telinganya juga dihilangkan. Wasinna bisin, ya. Gigi juga sama. Misalkan orang nonjok, sekali tonjok giginya copot. Itu dia harus ditonjok juga, ya, giginya tadi. Wal juruha qisas. Jadi luka-luka yang ditimbulkan sebab kezaliman tadi itu mewajibkan untuk apa? Qisas, ya. Harus diqisas itu, ya. Nah, ketika qisas itu ditegakkan, maka darah manusia itu baru ada harganya, ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya, bagi kalian qisas itu, hukuman qisas itu ada kehidupan. Loh, Ustaz kan membunuh itu, orang membunuh dibalas dibunuh. Iya. Walaupun darah dibalas darah, akhirnya mati, tetapi itu menghidupkan. Setelah peristiwa itu orang akan jera. Tapi kalau harga darah hanya penjara 3 tahun, apalagi bisa disuap, disogok, ya. Itu darah tidak ada harganya sama sekali, Pak, ya. Makanya jangan heran sekarang itu pembunuhan itu mudah sekali gitu, ya, orang membunuh. Dan yang sangat menyedihkan itu membunuh tidak hanya sekali dibunuh, dimutilasi terkadang. Ya. Ya. Dan terkadang yang melakukan sudah saking beraninya itu anak-anak terkadang. Saya pernah ngisi di satu penjara, saya tidak sebutkan namanya, ya. Di salah satu lapas gitu, di salah satu penjara. Ya. Ketika saya ngisi pengajian, saya heran anak-anak yang hadir itu banyak sekali gitu. Anak-anak usia SMP gitu, ya. Usia-usia ABG lah, anak-anak lah istilah. Jarang yang usia-usianya gede gitu. Apa waktunya anak-anak atau gimana nggak tahu saya juga. Tapi itu isinya kok anak-anak remaja gitu. Ya.
Selesai pengajian saya tanya, kamu kenapa kasusnya nak? Kan saya tanya itu. Saya kasusnya mutilasi Ustaz. Mutilasi serem saya bilang. Ini lagi tawuran, ini lagi pokoknya bacok orang dan seterusnya. Itu kayak biasa gitu ya. Itu padahal usia anak-anak itu ya. Anak-anak usia SMP, SMA begitu. Jadi saking murahnya darah itu. Ya, kenapa itu tadi? Karena memang hukuman qisas tidak ditegakkan. Coba kalau itu ditegakkan, orang akan jerah, Pak. Ya, jangan coba-coba orang berani membunuh di Saudi kena qisas ya. Sampai keponakannya Raja Salman itu kan juga pernah dikisos ketika terjadi baku tembak di Riyadh. Ya, akhirnya juga dikisos ya. Ya. Jadi lihat, bandingkan negara-negara yang menerapkan hukum qisas seperti Arab Saudi, itu aman. Ya. Aman dalam arti itu orang itu mikir 1000 kali kalau mau membunuh orang lain ya. Aman betul, Pak, ya. Saya ceritakan ada satu kisah ya. Ketika saya masih belajar di Mekah itu ada satu kisah waktu itu ya. Baru selesai sholat subuh, saya mau balik ke asrama ya. Biasanya kan naik taksi gitu ya. Sambil nyegat taksi itu lama sekali nggak datang-datang taksinya. Ternyata tiba-tiba taksi yang mau saya naikin, apa ya, saya udah siap-siap, wah ada taksi lumayan itu. Tiba-tiba ada diserobot dari belakang. Belakang itu ada mobil anak muda. Nyerobot, Pak. Jeber gitu, kena keserempet, mungkin penyok lah gitu ya. Dikejar lagi sama dia. Akhirnya dihentikan dan berhenti, keluar mobil, berantem. Berantem. Tapi di sana kalau berantem tuh nggak pakai tangan, Pak. Nggak pakai golok gitu ya. Pakai mulut aja. Berantemnya itu berantemnya nggak karu-karuan sampai askar ya, yang polisi-polisi haram itu pada keluar ya. Ngapain ini rame-rame? Itu kan karena di depan Masjidil Haram gitu kan. Ya. Akhirnya ditanganin oleh askar di situ ya. Setelah adu mulut. Hanya adu mulut saja. Kalau di Bogor atau di Jakarta itu udah ditonjok gitu kalau perkiraan saya gitu ya. Udah pasti ditonjok itu, ya pasti itu. Tapi di sana nggak berani, hanya adu mulut saja yang akhirnya didamaikan oleh polisi. Kenapa, Pak? Mending mobilnya lebih penyok ya daripada ketika dia nonjok giginya copot, itu bisa 100 onta dendanya. Ya, mikir dia, ya. Makanya dia nggak berani gitu, nggak berani betul. Karena memang ketika hukum ditegakkan orang itu akan mikir, Pak. Tawuran juga nggak berani dia ya. Walaupun ada kasus pembunuhan tapi kecil sekali ya. Ada juga kawan saya ketika kita biasanya ba'da asar itu kalau dari Robito Alam Islami, waktu saya mondok di Robito Alam Islam itu ba'da asar itu ada fasilitas bis kampus untuk ke Masjidil Haram. Ada bis kampus gratis ya. Ada sopirnya juga ya. Nah, teman saya itu dari Afrika, entah kalau di Afrika nyantai atau gimana, kalau naik mobil itu Pak jendelanya santai aja dibuka gitu. Tangannya begini gitu, nyewantai gitu kayak mobilnya sendiri gitu. Jadi tangannya itu ini jendela, gini aja nyewantai gitu. Wah, hebat betul ini orang. Ketika nyantai gini kebetulan pas di lorong itu macet. Nah, namanya macet itu kan maju mundur. Nah, kebetulan ada mobil di depannya itu kemunduran dia, ceklek gitu kan. Tangannya keceklek. Ya. Ke belakang, ramai lah itu. Teman-teman turun semua. Dan sopir yang nyenggol tangan teman saya itu turun juga. Dia takut juga, Pak. Kenapa? Kalau tidak dimaafkan dikisos tuh nanti di pengadilan. Nah, dia takut itu minta maaf ya. Minta maafnya itu sampai luar biasa ini. Orang takut juga ya. Ya, kenapa? Itu kalau dia matain tangan orang itu kena dipatain juga gitu hukumannya. Ya. Makanya orang nggak berani macam-macam gitu ya. Karena apa? Hukum ditegakkan gitu ya. Hukum ditegakkan. Ya. Jadi kalau hukum ditegakkan itu aman ya, aman. Sampai yang menarik itu ya. Itu satpam nggak ada kerjaan akhirnya.
karena aman gitu ya. Itu satpam di kampus saya dulu itu kerjanya cuma nonton bola saja. Jadi pakai jubah Pak. Kalau satpam tuh nggak pakai pentung, pakai apa? Pakai jubah aja nyantai gitu. Ya, naiknya mobil Camry, nyantai itu. Ya. Mobilnya Camry Pak satpam. Iya. Ya, mobil saya kalah itu. Jadi datang nonton bola, udah besok ulang lagi gitu. Nggak ada yang dijaga. Aman gitu ya. Aman. Ya. Karena kalau ketika hukum itu ditegakkan itu aman. Ya. Jadi aman betul. Saya pernah ke Brunei juga ya. Itu ba'da sholat subuh itu di sekitar masjid itu kan, masjid yang biasa dipajang itu ya, masjid Brunei yang jadi simbol itu kan sekelilingnya itu kan banyak kantor-kantor negara ya, kantor-kantor pengadilan, kantor-kantor yang biasa untuk pemerintahan itu nggak dikunci. Saya heran juga, saya buka loh kok nggak dikunci, ini nyantai betul, aman gitu ya. Jadi negara aman itu karena menegakkan syariah, itu satu ya. Atau kalau dia tidak menegakkan syariah, ya, dia menegakkan sistem keamanan yang ketat, ya, itu negara akan menjadi aman, ya, negara akan menjadi aman, ya. Itu aja, dua aja, tegakkan syariah, ya. Ketika kisos ditegakkan pasti aman negara itu. Ya, maling nggak akan berani Pak, potong tangan. Berani maling, potong tangan, ya, iya kan? Membunuh, dibunuh, ya. Berantem, tawuran, bacok tangan orang putus, diputus juga. Nggak berani Pak, tawuran selesai, pembunuhan selesai, pencurian selesai, korupsi selesai, aman kan? Jadi duit negara itu aman gitu. Rakyat apa? Makmur. Selama ini kan, ya, kalau negaranya kisruh saja karena masalah keamanan tadi itu, akhirnya budget habis di situ saja untuk ngurus, ya, kerakusan atau untuk mengurus kegaduhan itu aja, ya. Jadi tegakkan itu syariah, ya, kisos itu ditegakkan. Nah, insya Allah itu negara kita aman, ya. Negara kita ini sebenarnya sudah menegakkan syariat dari sisi apa? Ibadah kita bebas Pak. Dari sisi apa lagi? Ya, dari sisi munakahat kita juga sudah syariah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dari sisi apalagi muamalat kita sudah punya Undang-Undang Perbankan Syariah, ya, zakat dan seterusnya, ya. Dari sisi apa lagi? Ya. Jadi sebenarnya syariat kita ini, Islam itu diakui, ya. Mulai dari ibadah, muamalat, ya. Ya, kemudian yang belum itu tinggal jinayat saja. Yang belum adalah apa? Jinayat saja, itu yang belum ditegakkan, ya. Kalau ditegakkan insya Allah aman, ya, gitu kan. Ya. Atau kalau tidak, ya, sistem keamanannya tadi itu diketatkan dalam arti tegas gitu ya. Ya. Sanksinya itu tegas dan memang ditangani dengan serius, ya. Itu juga aman, ya. Saya ngajar di MIC, ya, Muhammadiyah Islamic College di Singapura. Itu kalau habis ngajar, biasanya saya paling terakhir, ya, sama TU-nya gitu. Ya. Turun, saya biasanya dicarikan taksi untuk ke tempat peristirahatan gitu ya. Ketika dikunci pakai gembok kecil aja gitu, gemboknya kecil, nggak segede gembok kita, kecil aja, gembok biasa. Enggak ada satpam. Kampus 8 lantai tidak ada satpamnya Pak. Padahal negara-negara sekuler, enggak kenal Tuhan. Ya. Ya, secara konstitusi dia menyatakan negara sekuler, Singapura. Saya bilang, ini kenapa gemboknya kecil, kemudian enggak ada satpam. Ini kalau di Bogor, gembok seperti ini ditiup sama maling, juga lepas, saya bilang. Ya. Enggak usah, di sini aman. Aman. Pada sampingnya itu tempat dugem Pak, samping kampus itu tempat dugem, tempat hiburan malam, ya. Sampingnya lagi tempat-tempat apalah gitu ya. Ya, nggak ada yang ganggu gitu. Kenapa? Iya Ustaz, kalau sekali ada pencurian itu langsung besok ketangkep dia, katanya. Ditegakkan gitu, ya. Kedisiplinnya ditegakkan dalam masalah kasus-kasus kriminalitas itu, ya, jarimah atau jinayat itu langsung ditegakkan. Ya. Makanya negara aman itu karena dua.
menegakkan syariat atau menegakkan sistem itu. Dua aja, tidak ada yang ketiga ya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai situ tadi pembahasannya ya. Jadi kita kembali kepada masalah ya, darah tadi itu ya. Jadi darah seorang mukmin itu adalah sangat terhormat ya. Sangat berharga ya. Bahkan harganya lebih mahal daripada dunia apa? Seisinya ya. Lebih mahal. Ya, lebih mahal daripada dunia seisinya. Kalau seandainya seluruh makhluk Allah di bumi dan di langit sepakat untuk menghabisi satu orang saja, Allah akan azab mereka semua. Berapa miliar orang? Iya, diazab semua. Makanya kalau ada orang 10 bunuh satu orang, 10 itu dibunuh semua, dikisos semua gitu. Ya. Makanya hati-hati di sini, jangan asal mengalirkan darah dengan tanpa yang hak ya. Dengan tanpa yang hak ya. Nah, kalau dengan cara yang hak, ya, dengan cara yang benar, legal, secara syariat, tidak ada masalah. Ya. Ya. Kalau ada izin dari syariat untuk menghilangkan nyawanya, maka tidak ada masalah. Yaitu ada di tiga tempat itu ya. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dengan satu dari tiga. Az-zani al-muhsan. Yang pertama yang boleh dihilangkan nyawanya itu adalah orang yang berzina. Dia sudah bersuami atau sudah punya istri. Itu muhsan namanya. Ya. Itu dirajam namanya. Jadi nyawanya dihilangkan, tetapi dengan cara diapakan? Dirajam. Dan ini seburuk-buruknya, ya, sehina-hinanya menghilangkan nyawa, Pak. Kalau hukuman kisos pancung itu sekali tebas mati orang, jeber gitu ya. Lehernya ditebas mati. Kalau itu hukuman apa? Kisos ya. Hukuman membunuh dibalas membunuh. Tapi kalau hukuman zina muhsan tidak, bukan langsung dihilangkan nyawanya, tidak. Dia dipendam, seluruh badan dipendam ya. Tinggal kepalanya yang nongol, dia dilempari batu ya. Dilempari batu dan batunya nggak boleh gede-gede banget ya. Sampai mati ya. Itu menghilangkan nyawa yang paling menyedihkan di situ dia. Ketika orang berzina tetapi statusnya adalah muhsan ya. Makanya ini juga termasuk jarimah ya, termasuk dosa besar, kriminal yang besar ya. Jangan dianggap kecil ya. Orang melakukan zina, selingkuh dan seterusnya, waliyadzubillah, itu bukan masalah kecil, itu urusan dosa besar itu. Ya. Itu dihilangkan nyawanya halal ya. Ya. Dan caranya pun itu harus menghilangkan dengan cara perlahan tadi ya. Dirajam namanya. Wal murtad, dan orang murtad. Orang murtad dari agamanya, andinihi, dari agama Islam. Ya. Itu juga dibunuh, ya, dipancung. Wa qatilin nafs, ya. Wa qatilin nafs, dan membunuh nyawa orang. Wajib dikisos dia, ya. Jadi hanya 3 cara ini yang dilegalkan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Zina muhsan, orang murtad, orang yang membunuh tadi harus dibalas dibunuh ya. Hanya 3 cara itu. Selain 3 cara itu tidak dibenarkan ya. La yahillu damu mri'in muslim, ya, tidak halal darah ya, seorang muslim kecuali dengan tiga cara tadi itu, dengan tiga cara ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kisos ini ditegakkan, maka Allah akan memberikan rasa aman ya kepada manusia ya. Pasti ada rasa aman ya. Rasa aman di tengah-tengah masyarakat ya. Ketika ada rasa aman itu kan salah satu nikmat ya. Orang nikmat itu kan, sejahtera itu kan ukurannya 2 ya. Sejahtera perutnya ya, artinya dia tidak lapar, dan sejahtera hatinya gitu ya. Dia ada rasa aman. Perutnya kenyang tapi nggak ada rasa aman, itu juga belum sejahtera ya. Ya. Jadi oleh karena itu ya, salah satu sejahtera itu wa amanahum min khauf ya. Allah berikan rasa aman dari rasa takut tadi ya. Orang kemana-mana jalan sendirian takut dibegal ya, ya, takut dibunuh ya,
takut dijamret dan seterusnya. Itu karena memang hilangnya rasa apa? Aman. Hilangnya rasa aman tadi itu karena hukum tidak ditegakkan, hukum Allah tidak ditegakkan atau sistem tidak ditegakkan. Maka hilanglah rasa aman tadi itu. Makanya hal-hal yang menghilangkan rasa aman itu di dalam Islam harus disingkirkan, dan termasuk dosa-dosa besar itu adalah hal-hal yang mengganggu keamanan, ya. Hal-hal yang mengganggu rasa aman tadi. Termasuk itu tadi. Orang ya melakukan satu jarimah atau kriminalitas ya untuk menghilangkan nyawa orang atau harta orang, ya itu dia telah mengganggu keamanan ya umum, keamanan publik ya. Sehingga dosanya adalah dosa besar. Hukumannya diapakan? Dikisos tadi. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, kalau orang sudah kadung misalkan ya, sudah terlanjur melakukan banyak pembunuhan misalkan ya, atau pernah membunuh orang, atau dia tidak membunuh secara langsung tapi dia aktor di belakangnya, otak di belakangnya ya. Juga sama itu hukumnya ya. Dan ternyata dia menyesal atau ingin bertaubat. Apakah taubatnya diterima ya? Jawabannya adalah diterima ya, selama taubatan nasuha ya. Selama taubatan apa? Nasuha. Ya, pernah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ya, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Nah, dulu ya ada orang di sebelum kalian itu telah membunuh 99 nyawa ya. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya dari orang yang paling alim, ya, orang yang paling berilmu dari penduduk bumi ini. Fadalla ala rahibin fa'atahu. Akhirnya ditunjukkan, kamu datanglah ke si pendeta itu. Nah, akhirnya datengin pendeta tadi. Ya. Ketika dia datang ke pendeta dan mengakui dosanya telah membunuh 99 apa? Nyawa. Ya. Fahallahu min taubah. Apakah dia ada kesempatan taubat? Kata pendeta tadi langsung mengatakan, lah tidak. Karena jengkel, sekalian pendetanya dibunuh juga. Genaplah jadi 100 orang dia membunuh ya. Membunuh. Akhirnya dia datang lagi ke salah satu ulama ya. Dan menceritakan dosanya tadi telah membunuh 100 nyawa. Apakah fahallahu min taubah? Faqala na'am, ya. Dia ada kesempatan untuk taubat ya. Jadi artinya apa? Walaupun orang telah membunuh berapa tadi? 100 nyawa, itu masih Allah kasih kesempatan untuk apa? Bertaubat ya. Artinya apa? Kalau memang dia serius ya, bertaubatnya akan diampunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seandainya apa? Dia serius taubatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah ya dengan taubat apa? Nasuha ya. Makanya taubatnya itu enggak boleh main-main itu ya. Karena berat ini dosa ini. Sampai Nabi pernah ya memberikan peringatan kepada sahabat, wa kullu dzambin asallahu an yaghfirahu illa rajul yamutu kafiran. Hampir semua dosa itu ada harapan untuk diampunkan ya. Semua dosa apa aja. Kecuali kalau orang mati dalam kondisi kafir, itu enggak ada harapan lagi. Mati kafir itu udah stop itu. Sudah tidak ada harapan lagi untuk diampunkan. Awir rajul yaqtulu mu'minan, awir rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Ya, termasuk dosa yang ya berat tadi ya. Ya, yang berat untuk diampunkan sebenarnya ya. Ya, itu orang membunuh, yang dibunuh orang mukmin dengan cara muta'ammidan, sengaja gitu. Ah, itu berat itu. Jadi ada dua dosa ini yang berat, walaupun Allah Maha Pengampun ya. Tapi ketika dua dosa itu dilakukan, ya, setiap dosa itu Allah itu mengampuninya. Kecuali kalau ada orang ya mati dalam kondisi kafir, atau ya orang sengaja gitu. Orang apa?
sengaja membunuh secara berencana gitu. Ya. Yang dibunuh orang mukmin, ini berat sekali nih, diampunkannya itu berat sekali. Saking beratnya itu tadi seakan-akan tenggelamnya bumi langit ya, atau ya hancurnya bumi itu seisinya, ya itu masih ringan ya dibanding kalau orang mengalirkan darah, ya satu orang mukmin saja itu ya. Nah, jadi au yaktul mu'minan muta'ammidan, atau membunuh orang mukmin dengan cara apa tadi? Dengan cara sengaja ya. Dengan cara sengaja ya. Ya. Dan di riwayat yang lain ini saking beratnya Ibnu Abbas juga menceritakan ya. Besok itu ya'ti al-maktul muta'alliqan ra'suhu. Besok pada hari kiamat itu orang yang dibunuh itu nanti dia akan menenteng ya kepalanya. Jadi kepalanya yang dibunuh tadi itu ditenteng. Bi ihda yadayhi, dengan salah satu tangannya. Jadi kepalanya ditenteng. Dia jalan tanpa kepala ya. Ya. Tujuannya apa? Mutalabbiban qatilihi bil yad al-ukhra tashubu awdajuhu daman hatta ya'tiya bil arsh. Ngeri ya. Jadi orang yang dibunuh itu nanti di hari kiamat dia akan nenteng kepalanya berlumuran darah ya. Sambil itu nuntut balas ya sama orang yang membunuh. Sampai dikejar-kejar itu ya. Ya, sampai dia mendekati arasnya Allah. Langsung lapor kepada Allah. Ya. Ya Rabb hadza qatalani. Ya Allah, ini orang nih yang bunuh saya. Fayaqulullahu ta'ala lil qatil. Allah kemudian berkata pada si pembunuh. Ya, ta'asta wa yudhabu bihi ilan nar. Wah, celaka ini. Kamu celaka. Bawa pergi dia ke neraka. Akhirnya Allah memerintahkan kepada orang yang membunuh tadi itu supaya diseret ke neraka. Dia diadili langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena pengadilan di hadapan manusia itu banyak rekayasanya. Ya, banyak rekayasanya. Kita bisa saksikan itu. Banyak sekali kasus-kasus pembunuhan itu sifatnya apa? Rekayasa. Karena hakimnya bisa disuap, pengacaranya juga bisa disuap, polisinya juga bisa disuap, pengadilannya bisa dibeli dan seterusnya ya. Banyak rekayasa. Kadang kita capek juga ngelihat berita. Hari ini berubah, besok lagi berubah, besok lagi berubah, terus begitu. Rekayasa di atas rekayasa, terus kebohongan di atas kebohongan yang dibuntuti terus ya. Itu pengadilan manusia. Makanya di hari itu ya, orang yang terbunuh nggak mau dia berhukum kepada manusia lagi. Dia langsung datang di pengadilan Allah dan bahkan dibawa arasnya Allah. Langsung lapor kepada Allah, ya Allah ini yang bunuh saya. Sambil nenteng kepalanya. Ya, berlumuran darah sambil nenteng kepalanya tadi. Akhirnya Allah perintahkan supaya dia diseret, masukkan ke dalam api neraka. Ya, waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini masalah besar ya, bukan masalah kecil. Sampai iblis pun menganggap ini masalah besar gitu. Ya, kalau orang menganggap masalah darah ini masalah kecil, itu ngalahkan iblis berarti kan. Iblis aja menganggap ini masalah besar ya. Iblis itu juga sama Pak, setiap hari dia mengabsen anak buahnya. Ya, bala tentara iblis itu diabsen ya. Siapa yang melakukan satu kejahatan nanti dapat hadiah gitu, dapat bonus biasa gitu ya. Ya, dapat bonus dari iblis ya. Nah, salah satu orang yang dikasih bonus oleh iblis ya, setan atau anak buah yang dikasih bonus itu diceritakan dalam hadis, si anak buah itu ketika lapor kepada raja setan yaitu iblis, lam azal bi hatta qatal fa yaqulu anta wa yulbisu at-taj ya. Nah, ketika setan tadi melaporkan, aku telah menggoda si fulan dan tidak henti-hentinya aku goda sampai dia membunuh saudaranya. Kamu berhasil, kata si iblis. Iya. Akhirnya iblis kemudian wayul bisuhu at-taj. Setan tadi yang telah berhasil sebagai provokator ya untuk mengalirkan darah tadi dikasih taj. Taj itu mahkota. Ya, penghargaan ya. Penghargaan dari iblis ya. Ini masalah apa? Masalah darah. Udah Isya ya? Belum. Ya. Ya.
Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah ini lagi, ya, ancaman lagi. Saya sebutkan hadis dari Abu Sa'id lagi. Nanti di hari kiamat juga yakhruju unuqun minan nar. Nanti hari kiamat itu akan muncul ya leher ya dari api neraka. Lehernya muncul. Leher tanpa kepala muncul. Yatakallam. Leher ini ngomong nih, karena biasanya kenapa leher? Leher kan biasanya sebagai sarana pembunuhan. Ya. Leher ini muncul ya, muncul ke permukaan neraka. Ya. Yaqulu, leher ini kemudian berkata, "Ukiltu al-yauma bitsalatsah." Aku diwakilkan ya. Aku diamanai, diwakili pada hari ini untuk nangkep ya 3 orang ini. Ya. Artinya orang ini akan saya ambil dimasukkan ke neraka. Yang pertama adalah bikulli jabbarin anid. Orang yang sombong ya. Orang yang sombong, orang yang congkak ya. Yang kedua wa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Orang yang menjadikan bersama Allah Tuhan lain, musyrik, orang musyrik yang kedua. Yang ketiga wa man qatala nafsan bighairi haqq. Dan orang yang membunuh ya tanpa jalan yang benar ya. Ya. Tanpa jalan yang benar. Jadi 3 orang ini akhirnya fayantawi alaihim wa yakdhifuhum fi hamra'i jahannam ya. Akhirnya 3 orang ini dilipat atau ditangkap sama leher yang muncul ke permukaan api neraka tadi ya. Kemudian ditangkap 3 orang ini, dikumpulkan, diseret, dilempar ke bara api neraka jahanam ya, bara api neraka jahanam ya. Ini jamaah sekalian, jadi ngeri betul ini ya. Ya. Ngeri betul ini. Jadi artinya apa? Ancaman-ancaman masalah darah ini sangat apa? Sangat dahsyat ya, sangat dahsyat ya. Ya, sangat dahsyat. Sehingga masalah mengalirkan darah, masalah pembunuhan ini ya, itu bukan masalah yang ringan ya. Ya. Demikian juga orang ketika membunuh dirinya sendiri. Jadi membunuh orang lain juga dosa besar ya. Membunuh diri sendiri termasuk dosa apa? Besar. Banyak sekarang ini kasus-kasus bunuh diri ya. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini ya, kesulitan ekonomi ya, terjepit, paceklik ya. Musim-musim yang sulit seperti ini banyak orang-orang yang bunuh diri itu ya. Ingat ya, masalah bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, masalahnya lebih besar lagi nanti di alam barzah ataupun di akhirat ya. Termasuk dosa besar. Makanya Nabi sendiri kalau ngelihat orang bunuh diri itu Nabi nggak mau menyolatkan, Nabi nggak mau jadi imam. Nabi hanya memerintah sahabat untuk menyolatkan. Ya. Karena dia telah terputus ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak selesai dengan dia bunuh diri. Ya, azab di belakang itu sangat besar menanti dia. Dicontohkan oleh Nabi dalam riwayat Abu Hurairah itu, man taradda min jabalin faqatala nafsah. Ya, apa orang yang loncat ya dari gunung. Misalkan ada orang naik gunung, kemudian menjatuhkan dirinya, loncat, faqatala nafsah, kemudian membunuh dirinya. Wa huwa fi nari jahannam. Dia di neraka api jahannam, yataradda fiha khalidan. Ya, akhirnya jungkir balik di neraka jahanam tadi itu khalidan mukhallada. Ya, kekal dan dikekalkan fiha di dalamnya abada selamanya. Karena dosa besar tadi, ya. Atau wa man tahassa summan faqatala nafsah. Ya. Jadi kalau orang dia bunuh dirinya tadi dengan cara nyebur, loncat dari gunung, ya, jungkir balik. Nanti di nerakanya jungkir balik kayak gitu terus selama-lamanya. Ya. Atau orang bunuh dirinya dengan minum summan. Summan itu racun ya. Dia minum racun, faqatala nafsah, kemudian membunuh dirinya. Fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Nanti disiksa juga di neraka, diminumin racun terus itu selama-lamanya ya. Wa man qatala nafsahu bi hadidah. Atau orang membunuh dirinya dengan pisau ya, atau dengan besi ya. Wa hadidatu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Maka besi tadi atau pisaunya tadi itu akan dipakai nusuk-nusuk terus di neraka jahanam selama-lamanya.
Jadi dia disiksa sesuai dengan matinya dia bunuh diri. Ya, kalau bunuh dirinya pakai racun, dicekokin terus racun nanti di hari kiamat. Kalau bunuhnya pakai pisau, dicekokin pakai pisau juga, ya tusuk pakai pisau juga. Kalau bunuh dirinya dengan cara loncat ya atau gantung diri, ya, seperti itu nanti. Ya, nasibnya di hari kiamat. Waliyatubillah. Makanya orang yang bunuh diri atau membunuh orang lain itu sama-sama di neraka apa? Jahannam, ya. Di neraka apa? Jahannam, dan termasuk dosa apa? Dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Jemaah sekalian, kemudian yang terakhir pertanyaannya, Ustaz, orang yang bunuh diri kok aman-aman saja? Enggak aman. Wallahi tidak aman. Aman di dunia kelihatannya saja. Tapi secara batin itu tidak pernah aman dia. Dibayangin terus itu. Yakin, Pak? Tanya aja kalau sama orang yang membunuh itu, ya, tanya aja. Kalau ketemu, ya, enggak ada rasa aman itu. Sama sekali enggak ada rasa aman. Dia malah justru tersiksa sampai hari akhir, sampai hari kematiannya itu tersiksa, ya. Ya. Kalau dia tidak bertobat apalagi, ya. Itu dia tersiksa secara batin, bahkan terkadang Allah tampakkan itu, ya, siksaan secara apa? Fisik, ya. Karena masalah darah ini Allah turun tangan langsung, ya. Allah akan mengadab, ya, menyiksa mereka walaupun jumlahnya adalah seluruh penghuni apa? Langit maupun seluruh penghuni bumi, akan dihabisi oleh Allah, ya. Akan dihabisi oleh Allah, ya. Dan kita harus, ya, menentukan sikap, ya. Artinya kita tetap minimal kalau ada masalah kezaliman itu adalah kemungkaran. Kalau dengan kekuasaan tangan kita mampu dengan tangan. Kalau enggak mampu pakai apa? Lisan. Kalau enggak mampu lagi minimal ingkar di dalam apa? Hati. Kalau kita diam saja, enggak bisa menghentikan pakai tangan, atau tidak bisa pakai lisan, atau tidak ingkar dalam hati, kita masuk, Pak. Masuk tadi mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, waliyatubillah, ya. Makanya oleh karena itu sekarang kita hidup di era yang disebut oleh Nabi namanya kathratul haraj, ya, kathratul haraj. Banyaknya perang atau banyaknya pembunuhan, ya. Baik pembunuhan secara perang, ya, atau pembunuhan itu tadi, ya, orang per orang atau kelompok untuk orang atau orang ke kelompok dan seterusnya. Itu haraj juga, ya. Itu banyak sekali dan kita hari-hari ini menyaksikan itu, ya. Tentu, ya, kita sebagai seorang muslim harus menyikapi dengan ilmu, ya. Menyikapi dengan apa? Ilmu, ya. Tidak hanya sekedar terbawa oleh opini atau terbawa oleh berita, tapi kita betul-betul berdasarkan ilmu supaya tidak salah, ya. Supaya tidak salah langkah, salah ucap, dan tidak salah sikap, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira udah selesai, cukup, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.